Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita di hari ini masuk dalam pelajaran nahwu dengan membaca buku Matan Jurumiyah yang ada terjemahannya ini dan ada catatan kakinya di bawah. Itu kita baca catatan kaki atas terjemahan Matan Jurumiyah. Buku ini adalah mempermudah, tujuannya mempermudah pemula, orang yang baru belajar ilmu nahwu, yang digabungkan bahasa Arab dan bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi kita tidak sibuk mengartikan bahasa Arabnya, karena sudah ada artinya. Karena sudah ada artinya. Jadi kita fokus kepada faedahnya. Buku ini diterjemah untuk itu. Mempermudah pemula. Mempermudah pemula. Sebelum kita masuk di ucapan penulis Matan Jurumiyah, di situ di halaman 1, kita mulai di halaman 1. Selayang pandang tentang ilmu nahwu. Karena penulis tidak menjelaskan kepada kita apa itu ilmu nahwu. Penulis tidak menjelaskan kepada kita apa itu ilmu nahwu. Maka kita perlu tahu dulu apa itu ilmu nahwu. Pertama, pengertian ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari pokok-pokok yang diambil dari ucapan orang Arab yang akan diketahui dengannya keadaan akhir suatu kata ketika tersusun. Jadi ilmu nahwu ini dari pengertiannya ini berarti fokus kepada kaidah, teori, bukan praktek. Iya, bukan praktek. Ini fokusnya ilmu nahwu. Fokus kepada kaidah dalam kosakata bahasa Arab ketika dia tersusun. Ketika dia tersusun. Itu ketika orang Arab berucap dengan kalimat Arab, itu ada kaidahnya. Ada kaidahnya. Ini yang kita akan pelajari. Kenapa dia dhammah? Kenapa dia fathah? Kenapa dia kasroh? Dan dari pengertian ini ketika dikatakan yang akan diketahui dengannya keadaan akhir suatu kata ketika tersusun. Di sini menggambarkan kepada antum bahwa ilmu nahwu ini hanya mempelajari harokat terakhir dari kalimat Arab, dari kata-kata Arab. Hanya mempelajari harokat huruf terakhirnya. Iya, ini faedah dari nanti mempelajari ilmu nahwu. Kita akan mengetahui harokat akhir dari setiap kata. Dan ini paling penting. Kenapa paling penting harokat terakhir? Padahal kita juga butuh tahu harokat pertama, kedua, sebelum terakhir. Karena harokat sebelum terakhir, apakah itu pertama atau kedua atau ketiga, yang penting sebelum terakhir, itu tidak berubah
satu kali antum hafal kosakatanya. Misalnya nanti ya, lewat misalnya ya bersama antum kata kitab misalnya. Kata kitab. Ini kita tulis dulu yang ini, kata ba misalnya. Ini kata huruf pertama, huruf kedua, kapan sudah di fathah di begini antum dapat, seterusnya begitu, dimanapun posisinya. Huruf kedua juga seperti itu, dimanapun posisinya antum tetap baca fathah. Demikian pula kalau anak ubah menjadi kitab, berubah bentuknya ini. Tapi ini ketika dibaca ki, ini ta, kapanpun ini selalu antum kasro. Tidak boleh antum ubah menjadi ku atau menjadi ka. Tidak boleh. Ini harokat sudah seperti itu. Sudah ki, tab. Ini tidak berubah. Tidak berubah. Demikian pula nanti antum dapat kata lain. Selain dari dua kata ini. Selain dari dua kata ini. Harokat pertama, kedua, atau kata lainnya. Harokat sebelum terakhir, itu harokat tetap. Tidak berubah. Tidak berubah. Oleh karena itu nahwu fokus kepada yang berubah. Huruf terakhir. Ini misalnya kitab. Ini kitabu atau ba atau bi. Nah, ini ada aturannya. Nah, di nahwu antum akan dikasih tahu. Kapan saya baca dhammah, kapan fathah, kapan kasroh. Di nahwu. Ini urusannya nahwu. Misalnya nanti ada kata Muhammad. Ada kata Muhammad. Ini mimnya pasti dhammah. Haknya ini satu kali dihafal, muha. Mimnya juga nih, ini pasti di fathah, Muhammad. Tapi dalnya ini. Huruf terakhir. Saya baca Muhammadun atau dan atau nanti din. Itu pertanyaannya. Nah, ini diatur di nahwu. Ini yang paling penting. Dalam pelajaran nahwu. Dia mempelajari koedah harokat terakhir dalam bahasa Arab. Apakah dia di dhammah atau di fathah atau dia di kasroh. Atau dia di kasroh. Ini nahwu. Bagi yang sudah pernah belajar, tentunya ini sangat mudah untuk memahami pembahasan nahwu. Dia hanya membahas satu huruf saja, huruf terakhir, tidak ada yang lain. Berarti ringan, lebih ringan daripada sorof. Kalau sorof sebelumnya yang kita pelajari sebelum ini, kita bahas semua huruf sebelum terakhir. Berarti kalau hurufnya ada 6, 5 yang kita urus. Kalau hurufnya ada 7, berarti 6 yang kita urus, harokatnya. Nahwu cuman yang terakhir. Kalau katanya ada 3 huruf, berarti huruf terakhir yang kita urus, 1 huruf. Kalau 2, huruf terakhir, 1 huruf. Kalau 4, huruf terakhir, berarti 1 huruf. Kalau 5, huruf terakhir, 1 huruf juga. Kalau 6, huruf terakhir, 1 huruf lagi. Kalau 7, huruf terakhir saja. Berarti 1 huruf lagi. Berarti mau dia 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, 7 huruf. Dan ini paling tingginya. Kan tidak ada kosakata bahasa Arab yang 8 huruf. Paling tinggi kosakata dalam bahasa Arab itu 7 saja. 7 huruf. An-nahwu ini mengurus yang terakhir saja. Kalau 7 huruf berarti huruf ke-7. Huruf ke-7. Misal kata terpanjang dalam bahasa Arab kita katakan misalnya anggaplah yang sering kita dapat. Yang sering kita dapat. Kata istighfar. Ini kata istighfar. Ya. Kita anggaplah ini kata terpanjang. Istighfar.
Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya alif 7. Ada 7. Istighfar. Kalau sorof ini hanya membahas ini harokatnya ro. Kita langsung keluarkan. Sorof hanya membahas ini ro. Ini nahwu hanya membahas ini. Nanti saya baca run, rin, atau ron. Itu dia bahas. Kalau nahwu dia bahas seluruh sebelumnya ini. Kalau sorof, dia bahas ini alif diharokati apa, huruf keduanya apa, huruf ketiganya apa, keempat apa, kelima apa, keenam apa. Tapi kalau nahwu fokus kepada yang terakhir saja. Berarti sama dengan kita hapus seluruhnya, kita tinggalkan satu, yang terakhir. Itu nahwu. Iya. Dan ini kalau antum belajar sorof kemarin, di sini antum akan lebih ringan. Karena cuma urus satu saja. Kita cuma urus satu huruf. Lebih ringan. Cuman dari sisi kesulitan karena dia ini satu huruf tapi berubah. Ini ro bisa saja dibaca fathah. Bisa saja di dhammah. Bisa saja di kasroh. Ini membuat orang bilang susah. Karena sebelum dia baca, dia harus pertanyakan dulu dalam dirinya. Ini saya baca apa? Kalau sorof, sudah ditahu polanya, maka seperti itu bacaannya. Kalau nahwu, enggak. Ini cocoknya saya fathah, atau dhammah, atau saya kasroh. Kapan kita sudah bertanya, ini saya bilang apa ini? Dhammah, fathah, atau kasroh? Maka itu tidak mungkin kita jawab kalau tidak belajar nahwu. Tidak mungkin. Tidak mungkin saya bilang, saya baca dhammah ini. Atau saya baca fathah. Atau saya baca kasroh. Kalau tidak belajar nahwu. Karena disinilah antum akan mendapatkan jawabannya. Kan? Contoh di buku. Ja'a Muhammadun. Perhatikan kata Muhammad. Ja'a Muhammadun. Ro'aitu Muhammadan. Marortu bi Muhammadin. Perhatikan Muhammad. Di contoh pertama dia di dhammah. Muhammadun. Di contoh kedua dia di fathah. Muhammadan. Di contoh ketiga dia di kasroh. Muhammadin. Iya. Kalau antum bertanya kenapa pertama di dhammah? Kenapa yang kedua di fathah? Terus yang ketiga di kasroh. Pertanyaan itu, itulah tujuan nahwu. Kita mempelajarinya. Untuk mengetahui kenapa di dhammah. Kenapa di fathah. Kenapa di kasroh. Kalau sekarang belum bisa dijawab. Karena sekarang ini yang mau anak gambarkan sama antum adalah nahwu itu hanya mengurus harokatnya dal. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Itu nahwu. Iya, itu nahwu yang dia urus. Adapun kedudukan dan keutamaannya, kita tidak berlama-lama di situ karena itu hanya mencontohkan tugasnya nahwu. Kedudukan dan keutamaannya. Ilmu nahwu itu salah satu cabang ilmu yang terpenting dalam ilmu bahasa Arab. Yang dengan mempelajarinya dan memahaminya akan mengantarkan kita pada dua perkara pokok. Ini perkara inti yang kita akan dapatkan. Satu, memahami kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadits dengan pemahaman yang benar. Antum baca Al-Quran, tidak lepas dari dhammah, fathah, kasroh, sukun.
Setiap antum baca, antum perlu tahu kenapa dia dhammah. Kenapa dia fathah. Kenapa dia kasroh. Kenapa dia sukun. Tidak punya harokat. Ketika antum sudah tahu itu, maka akan berpengaruh pada arti. Karena beda itu arti kata yang di dhammah sama kata yang di fathah. Demikian pula yang di kasroh. Berbeda-beda. Tergantung posisi dan kedudukannya dalam kalimat. Kedudukannya dalam kalimat. Iya. Ini dasar pokok yang pertama, tujuan kita belajar nahwu. Dengan inilah nanti antum dapat pahala. Kalau antum tujuannya nahwu itu memahami Al-Quran. Karena ini ilmu alat. Bukan ilmu maksud. Ini ilmu alat. Dia tangga untuk memahami ilmu maksud. Yaitu Al-Quran. Dengan ini kalau antum niatnya belajar nahwu untuk memahami Al-Quran, ini dapat pahala. Memahami hadis Nabi SAW, maka kita dapat pahala. Maka kita dapat pahala. Ini fungsi yang pertama. Yang kedua, menegakkan dan membiasakan lisan dengan lisannya orang Arab. Kalau antum belajar nahwu, maka antum akan mengucapkan kata Arab sesuai dengan ucapannya orang Arab. Bukan sesuai dengan susunan kita, orang Indo. Karena beda susunan orang Arab sama kita, orang Indo. Kalau kita misalnya gini, orang Indo nih, kalau kita bilang saya makan, berarti saya dulu baru makan. Kalau di susunan Arab bukan, makan dulu baru saya. Kata makan dulu, baru kata saya. Jadi kalau dia katakan berarti nanti seperti ini. Akal tu. Akal artinya makan, tu artinya saya. Kita kalau mengucapkan Zaid pergi. Kita akan bilang apa? Dalam kalimatnya kita akan tulis apa? Zaid, apa? Pergi, kan begini kita susunannya. Orang Arab tidak. Pergi dulu baru kata Zaid. Dhahaba Zaid. Ini susunannya. Dipahami ini? Jadi beda. Kalau kita tidak belajar bahasa Arab, kita akan bilang Zaid dhahaba. Seperti bahasanya TKI. Kan orang TKI kan modal kamus. Kamus dia susun. Tidak pakai teori. Jadi kalau Indo diarabkan jadinya Zaid dhahaba. Zaid pergi. Sama artinya. Tapi ini bukan bahasa Arab yang sesuai dengan susunan orang Arab. Sama artinya. Lihat. Dhahaba Zaid artinya Zaid pergi. Zaid dhahaba. Zaid dhahaba artinya juga Zaid pergi. Sama. Tapi di atas itu susunan yang benar. Sesuai dengan ucapan orang Arab. Yang dibawa susunan tidak benar. Sesuai dengan ucapan orang Indo. Dipahami ini? Tapi dari mana kita tahu ini nanti salah atau benarnya? Kalau antum belajar kaidah nahwu. Disinilah antum bisa memahami dan membiasakan lisan antum, ucapan antum. Sesuai dengan lisannya orang Arab. Karena ini bahasanya bahasa Arab. Kita mau mengungkapkannya harus sesuai dengan ucapan orang Arab. Supaya mudah dipahami oleh mereka ketika kita berbicara. Ketika kita berbicara. Oleh karena itu kalau sekarang ini ada pelajaran percakapan. Sekarang ini selalu disinggung susunan nahwu. Jadi kalau belajar bercakap, dia kasih dulu percakapan. Kosakatanya. Baru dia akan kasih tahu susunan nahwunya.
Maksudnya susunan yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab, bukan bercakap lepas. Paham kan? Dipahami ini? Karena ini pelajaran yaitu nahwu akan membuat kita berucap seperti orang Arab bicara. Kalau antum belajar dengan baik dan mampu nanti tamatkan. Yang dengannya kalamullah Al-Quran diturunkan. Kemudian berikutnya lagi, yang pertama sekali menemukan ilmu nahwu. Maksudnya yang menulisnya. Yang menulis ilmu nahwu, kaidah bahasa Arab. Yang terkenalnya sebagai pencetus ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini seorang tabi'in. Ini yang terkenalnya. Abul Aswad Ad-Du'ali dengan perintah dari Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib. Ini yang terkenalnya. Belaulah yang pertama sekali membuat kaidah nahwu yang diambil dari ucapannya orang Arab. Hukum mempelajarinya ini terakhir. Setelah itu kita akan masuk dalam pembahasan buku. Hukum mempelajari ilmu nahwu. Hukum asal mempelajari ilmu nahwu adalah fardu kifayah. Bukan sunnah, wajib. Hanya saja wajibnya kifayah. Kalau sudah ada seorang yang melakukannya, gugur dosa dari yang lain. Tapi ingat, ini tetap penting karena melebihi sunnah. Melebihi sunnah. Karena kalau sunnah, tidak ada yang melakukannya, tidak ada yang berdosa. Itu kalau sunnah. Kalau fardu kifayah, tidak ada yang melakukannya, maka seluruhnya berdosa. Jadi kedudukannya lebih tinggi daripada sunnah. Lebih tinggi daripada sunnah. Ini mempelajarinya. Kadang sebagian kita perhatian terhadap yang sunnah. Iya kan? Karena kita tahu itu adalah sunnah. Misal kita bangun subuh. Kita jaga sholat 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan kalau kita bangun terlambat, kita bersedih. Kenapa bisa? Karena kita ketinggalan sunnah. Paham kan? Nah, ini belajar nahwu di atasnya sunnah. Dia wajib. Seharusnya kita bersedih untuk luput darinya. Oleh karena itu, ana nukil di pertemuan yang lalu, apa yang dinukil dari salah seorang ulama sebelum kita, ya, bahwa mereka dia tidak pernah luput dari majelis nahwu selama 50 tahun. Kenapa? Kan begini, ini kan di atasnya sunnah. Sunnah saja kita bersedih kalau luput. Apalagi yang di atasnya sunnah, wajib. Wajib. Hanya saja perlu antum sabar dengan kesabaran yang tinggi. Karena belajar nahwu itu, ya, pertama karena isinya cuma teori. Jadi kadang orang yang ingin cepat, kadang dia bosan. Karena tidak ada dipraktekkan. Nah, ini butuh kesabaran untuk mempelajarinya. Ditambah lagi nanti kadang ada teorinya, sulit dipahami. Sulit dipahami. Nah, ini butuh kesabaran yang kedua lagi. Iya. Nah, ini yang disebutkan. Asalnya fardu kifayah. Dan kadang akan menjadi fardu ain. Wajib ain. Tidak boleh tidak. Terhadap sebagian orang. Seperti halnya bagi siapa saja yang ingin menafsirkan Al-Quran. Orang yang mau menjelaskan Al-Quran, dia misalnya mau jadi penceramah, menyampaikan hadits, menyampaikan ayat, wajib dia tahu bahasa Arab. Kalau tidak tahu bahasa Arab, dia tidak boleh naik. Gimana caranya dia mau jelaskan? Nah, apa yang dia jelaskan dia tidak paham.
dia tidak paham. Maka otomatis nanti pasti salahnya lebih banyak daripada benarnya. Karena dia tidak paham tapi dia yang bicara. Ketika orang dia bilang saya mau menafsirkan Al-Quran. Kamu tahu bahasa Arab? Enggak. Belajar dulu. Karena ini wajib ain bagimu. Bukan wajib kifayah. Iya. Atau menjelaskan hadits Nabi Muhammad SAW. Dia mau menyampaikan hadits. Sudah anak kasih tahu di pekan lalu. Nabi berbicara dengan bahasa Arab. Nabi berbicara dengan bahasa Arab. Tidak mungkin kita paham apa yang kita ngomong, kita sampaikan ke orang. Kalau kita tidak tahu itu bahasa. Kalau kita tidak tahu itu bahasa. Iya. Kecuali kita memang jadi muqallid, jadi ahli taklid. Menukil kita sampaikan sesuai dengan yang kita nukil. Dari orang, bukan dari kita. Itu namanya penyambung, bukan penyampai dalam artian yang menjelaskan. Tapi hanya menyambung saja apa yang disampaikan oleh yang sebelumnya. Ini yang disebutkan. Maka fardu ain baginya untuk mengetahui ilmu nahwu. Iya, para ulama kita ketika membahas apa syaratnya seorang menjadi da'i ilallah. Orang yang menyampaikan agama kepada orang lain. Mereka bilang syaratnya diantaranya di samping selamat akidahnya, bagus pemahamannya, mereka tersyaratkan bisa bahasa Arab. Itu syarat. Bisa bahasa Arab. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah." Katakan wahai Muhammad, ini jalanku, saya menyeru kepada Allah di atas ilmu. Menyeru, mengajak orang kepada Allah di atas ilmu. Itu kewajiban. Itu yang diperintahkan. Itu yang diperintahkan. Ini yang perlu kita pahami baik-baik terkait dengan pentingnya ilmu nahwu. Sekarang kita masuk di bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata penulis, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ada catatan di bawah. Di setiap ada nomor, kita ke bawah untuk lebih memahami apa yang di atas. Ini dibangun di atas pendapat bahwa penulis memulai tulisan ini dengan basmalah. Karena di sebagian cetakan tidak ada kata Bismillahirrahmanirrahim di matan Jurumiyah. Di buku ini. Jadi ini saya masukkan Bismillahirrahmanirrahim. Di atas pendapat kalau penulis memulai tulisannya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini belum telah mencontoh Al-Quran. Itu belum mulai dengan Bismillah ini berarti belum mencontoh Al-Quran. Karena seluruh surat di dalam Al-Quran sebanyak 114 surat semua diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim kecuali satu. Surat Taubah. Baro'ah. Karena itu dianggap sambungan dari surat sebelumnya. Makanya tidak dipakaikan perantara Bismillah. Karena Bismillahirrahmanirrahim adalah pemisah setiap surat. Sementara surat Taubah adalah sambungan dari surat sebelumnya. Itu dari faedah kenapa tidak diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ada 113 surat dalam Al-Quran diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim. Dipahamkan? Berarti kalau penulis memulai tulisan ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, berarti beliau telah mencontoh Al-Quran. Mencontoh Al-Quran itu bagus. Mencontoh Al-Quran itu adalah hal yang bagus. Iya. Juga di situ anak katakan dan sunnah. Juga mencontoh sunnah. Hadis Nabi SAW. Nabi ketika belum menulis, belum memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya saat beliau tulis surat ke Raja Romawi, Raja Herakl. Beliau tulis,
Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdillah. Jadi belum mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ini dikatakan oleh para ulama merupakan sunnahnya para nabi. Antum mungkin di Quran antum baca suratnya Sulaiman kepada Ratu Saba. Iya kan? Kan belum bilang. Bismillahirrahmanirrahim innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Paham kan? Ini sunnahnya para nabi. Kalau kita memulai sesuatu itu dengan bismillah. Dan bismillah. Ini berlaku pada semua tulisan. Antum WA sunnah pakai bismillah. Karena itu surat. Bukan ucapan. Bukan assalamualaikum. Assalamualaikum itu idal taqo. Kalau berjumpa. Itu kalau assalamualaikum. Kalau kita bertemu kita bilang assalamualaikum. Dan kalau kita kirim SMS, surat. Sunnahnya mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bukan assalamualaikum. Sunnahnya bismillah baru sampaikan. Tulisannya setelahnya. Mencontoh Nabi. Mencontoh Al-Quran. Kan? Ketiga, di situ anak katakan serta mencontoh para penulis terdahulu. Para penulis terdahulu dari kalangan salaf, dari sahabat, sampai orang-orang setelah mereka. Dan sampai di zaman kita sekarang ini, itu selalu memulai tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini faedah dari memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Qala al-musannifu rahimahullah. Berkata penulis rahimahullah. Ke bawah, siapa ini penulis? Ada catatan di bawah. Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sonhaji. Yang terkenal dengan Ibn Ajurrum. Beliau lebih dikenal dengan Ibn Ajurrum. Makanya dibilang Matan Jurumiyah. Diambil dari Ajurrum. Ini buku yang kita pelajari. Dikenal dengan Matan Jurumiyah. Karena penulisnya dikenal dengan Ibn Ajurrum. Sebagaimana Ibn Taimiyah namanya Ahmad Ibn Abdul Halim. Tapi belum dikenal dengan Ibn Taimiyah. Lakopnya, gelarnya. Dari kakek-kakeknya. Nah, sama dengan ini. Nama penulis ini adalah Abu Abdillah kuniannya. Nama aslinya Muhammad. Nama bapaknya juga Muhammad. Nama kakeknya Daud. Nama kakeknya Daud. Ini nama penulis. Penting juga kita mengetahui nama penulis. Supaya kalau ditanya buku apa antum pelajari? Oh, Matan Jurumiyah. Siapa penulisnya? Ibn Ajurrum. Terkenalnya seperti itu. Adapun namanya Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad ibn Daud As-Sonhaji. Itu nama penulis bukunya. Beliau berkata langsung masuk ya. Karena beliau mukaddimahnya tidak panjang. Hanya Bismillahirrahmanirrahim. Beliau langsung masuk di inti. Dan dengan kita membaca ini sebentar, maka kita sudah masuk di tahap pertama dari pelajaran ilmu nahwu. Karena pelajaran ilmu nahwu itu seperti naik tangga. Ada tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Hanya 3 saja. Kalau orang belajar ilmu nahwu. Belajar ilmu nahwu. Kalau dia mampu tamatkan itu, maka dia akan paham dasar ilmu nahwu. Ini harus antum perhatikan. Di 3 tangga inilah yang antum harus bersabar. Tangga pertama, itu antum akan diajarkan ya mengenal kosakata bahasa Arab. Apa nama-namanya? Hanya mengenal istilah dan nama-nama kata bahasa Arab. Tangga kedua, itu lebih tinggi lagi. Mengenal harokatnya, tanda baca
dari setiap kata. Tangga ketiga dan itu yang terakhir, mengenal kenapa saya baca seperti itu. Misalnya ya, saya praktekkan tadi kata Muhammad. Ini Muhammad, apa namanya? Itu tangga pertama. Tangga kedua, harokatnya dal apa? Dhamma kah? Atau fathah? Atau kasroh? Tangga kedua. Tangga ketiga, kenapa dhamma kalau saya dhamma? Kenapa fathah kalau saya fathah? Kenapa kasroh kalau saya kasroh? Kalau antum tamat itu, berarti antum lengkap. Dari dasar ilmu nahwu. Cuma 3 saja. Nah, kita baca ini sebentar, langsung kita masuk tangga pertama. Mengenal istilah-istilah yang ada dalam ilmu nahwu. Apa nama-namanya? Pertama, al-kalam. Ini istilah Arab. Istilah bahasa Arab. Ada istilahnya kalam. Ini al-kalam. Ini istilah Arab. Kalau orang Arab sebut ini kalam, apa maksudnya? Kata beliau, huwal lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Iya. Kalam akan disebutkan kalam kalau terpenuhi padanya 4 perkara. Kata beliau yang pertama, huwal lafdu. Dia adalah lafaz. Dia adalah lafaz. Sebentar akan dijelaskan di catatan kaki apa maksudnya lafaz. Yang kedua, murakkab, tersusun. Tersusun. Yang ketiga, al-mufid. Ini yang ketiga, berfaedah. Berfaedah. Yang keempat, bil wad'i. Ini yang keempat, bil wad'i. Kata Arab yang dipakai. Itu bil wad'i. Kata yang dipakai adalah kata Arab. Kalam akan dinamakan kalam kalau dia dilafatkan, diucapkan. Yang kedua kalau ucapan itu tersusun, paling sedikitnya 2 kata. Namanya tersusun, paling sedikit 2 kata. Yang ketiga harus ada faedahnya itu yang diucapkan. Antum ngomong orang paham. Paham maksudnya berfaedah. Antum bicara, diam, orang sudah paham. Yang keempat, kata yang antum pakai tadi itu, yang antum lafadzkan tersusun dan ada faedahnya tadi itu kalimat Arab. Ini kalam. Ini disebut oleh para ulama rukun kalam. Tidak ada kalam kalau tidak ada ini. Ketika Anda bilang begini, sebelum kita baca catatan, ada catatan. Saya bilang begini, Ja'a Zaid. Ketika saya bilang begitu, ya dalam kalimat Ja'a Zaid. Ini saya akan bilang Ja'a Zaid kalam. Kenapa? Pertama lafaz saya ucapkan. Yang kedua tersusun karena Ja'a 1, Zaid 2. Berarti berapa kata? 2. Berfaedah. Ada terjemahannya. Zaid telah datang. Pendengar paham. Oh, Zaid telah datang. Paham kan? Berfaedah. Terus kata yang saya pakai bahasa Arab. Ja'a kata Arab. Zaid kata Arab. Berarti ini namanya apa? Ini namanya apa? Kalam. Dipahami nih? Kalau saya bilang Ja'a. Saya katakan Ja'a. Menurut antum kalam enggak? Saya katakan Ja'a. Abu Dia. Tidak apa-apa saya sebut nama tak?
Tidak apa-apa. Siapa tahu kita tidak suka. Ini ja'a kalam. Bukan. Kenapa? Saya lafadzkan itu. Cuma satu. Kan paling sedikit kita harus berapa? 2. Paham gak ini? Paling sedikit harus 2, tidak boleh 1. Berarti walaupun lafaz bukan juga kalam kalau tidak tersusun. Kalau tidak tersusun. Paham kan? Iya. Kalau saya bilang begini. Saya tambahkan ini ja'a menjadi in ja'a. Artinya jika datang. In ja'a, jika datang. Pertanyaan saya, apakah ini kalam? Ada 2? Tidak ada faedahnya. Kan saya cuma bilang, jika datang. Antum masih bertanya, masih menunggu. Maksud, kenapa jika datang? Jika datang siapa? Abu Dia kah? Kan begitu. Walaupun saya juga taruh di sini Abu Dia. Saya taruh di sini. Inja Abu Dia. Abu Dia namanya gimana? Abu Dia. Mati ha, mati tak. Yakinin Abu Dia. Nah, Abu Dia. Jika saya datang ini. Inja Abu Dia. Ini sudah 1, 2, 3, 4 kata. Inja Abu Dia. Jika Abu Dia datang. Kalam. Kalam. Siapa lagi nama Pak? Abu Darani. Kenapa? Tersusun. Tapi ada faedahnya enggak? Saya bilang sama kita, jika Abu Dia datang, ada faedahnya? Belum. Kenapa kalau dia datang? Kempes semua ban motor. Kan maksudnya ini kita belum tahu. Jika dia datang maksudnya gimana? Ketika antum masih menanti sesuatu setelahnya, maka belum mufid. Walaupun 10 kata dia ucapkan. Tapi kalau antum masih menunggu, kenapa itu? Maka bukan kalam. Syarat kalam itu harus tersusun lafaz, tersusun terus. Ada faedahnya antum ucapkan itu orang paham. Dia paham, tidak menanti lagi sesuatu yang lain setelahnya. Paham berarti? Jelas ini? Jadi ini nih 1 kata, 2, 3, 4. Tapi sudah belum kalam. Ini belum kalam. Kenapa? Tidak ada faedahnya. Karena orang antum ketika mendengar masih bertanya. Kenapa jika dia datang? Jika Abu Dia datang. Kenapa kalau Abu Dia datang? Antum masih bertanya begitu. Paham ini? Ini juga bukan kalam. Jadi yang ini tadi ja'a bukan kalam karena hanya 1 kata. Ini juga inja Abu Dia bukan juga kalam. Padahal banyak kata, 4 kata. Bukan, karena tidak berfaedah. Tidak berfaedah. Sementara tadi paling atas, ja'a Zaid, kalam. Kalam itu. Iya kan? Ja'a Zaid. Terjemahannya, Zaid telah datang. Berfaedah enggak? Berfaedah? Ada lafaz? Ada lafaz? Ada lafaz. Berfaedah, berfaedah. Tersusun? Tersusun. Ucapan orang Arab? Ucapan orang Arab. Dipahami ini? Paham Abu Dia? Coba saya bilang begini Abu Dia. Abu Dia telah datang. Kalam gak itu? Abu Dia telah datang. Kalam? Kenapa bisa? Bukan bahasa Arab. Oh, canggih nih. Bukan hanya motor bisa diatur. Alhamdulillah. Iya. Ini mantap. Jadi kenapa tadi itu Abu Dia telah datang?
Padahal antum pahami, tersusun, terlafatkan. Tapi bukan bahasa Arab. Maka dia bukan kalam. Syarat bahasa Arab itu harus itu 4. Ini rukun. Tidak boleh tidak. Harus lafat. Ini harus terpenuhi. Harus tersusun. Ini harus terpenuhi. Tidak boleh tidak. Harus berfaedah. Tidak boleh tidak. Harus kata Arab yang dipakai. Kapan satu saja gugur, tidak ada kalam. Tidak dinamakan kalam. Paham ini? Jelas ini? Jelas ini? Lihat di bawah catatannya, terjemahan dulu. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam dalam kurung kalimat adalah lafaz yang tersusun berfaedah dengan peletakan orang Arab. Lihat catatan di bawah. Ini insya Allah lama-lama antum akan terbiasa. Dari atas ke bawah. Setiap ada nomornya ke bawah. Untuk memahami lebih jauh. Lihat. Al-kalam. Iya. Yeah. Ada catatan nomor 4. Menurut istilah nahwu. Al-kalam menurut istilah nahwu adalah lafaz. Lihat catatan nomor 5. Yaitu terdapat padanya suara. Itu dibilang lafaz. Terdapat padanya suara. Karena kalau tidak bersuara, itu juga tidak dinamakan kalam. Itu sebentar contoh terakhir. Kalau tidak ada suara, tidak dinamakan kalam. Karena yang diinginkan dengan lafaz, itu adalah terdapat padanya suara. Yang terkandung di dalamnya huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, dal, dan seterusnya sampai ya. Itu namanya huruf hijaiyah. Jadi dinamakan lafaz kalau ada suara, suaranya itu ada huruf hijaiyah. Bukan hanya sekedar suara tanpa ada huruf hijaiyah yang jelas. Itu nanti baru dinamakan lafaz. Ada suara, terus huruf hijaiyah yang keluar dari suara itu. Iya. Ini yang dikatakan. Contoh, seperti contoh kata Zaid. Kata ba, min. Ini namanya lafaz. Karena ketika saya bilang Zaid, ada suara, ada huruf hijaiyah. Ketika saya bilang kata ba, ada suara, ada huruf hijaiyah. Ketika saya bilang min, ada suara, ada huruf hijaiyah. Paham kan? Yang kedua, lihat. Yang tersusun. Yang tersusun. Lihat catatan di bawah. Yaitu tersusun dari 2 kata. Itu paling sedikitnya. Yaitu tersusun dari 2 kata. Atau lebih. Seperti, sekarang sudah mulai dalam. Seperti kataba Zaid. Zaid telah menulis. Atau kataba Zaidun darsan. Zaid telah menulis pelajaran. Ini 2 kalimat ini disebut kalam. Kenapa? Karena lafaz yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Dipahami ya? Tersusun dari 2 kata atau lebih. Kemudian berikutnya berfaedah. Apa maksudnya berfaedah? Lihat catatan di bawah nomor 7. Yaitu faedah yang sempurna. Dan pendengar tidak lagi menanti sesuatu yang lain ketika si pembicara berhenti dari ucapan yang dia ucapkan. Ketika saya ucapkan sebuah kalimat, antum sudah tidak menanti lagi yang lain. Sudah sempurna. Itu namanya berfaedah. Contoh, kata Zaidun darsa. Ketika saya bilang Zaid telah menulis pelajaran. Saya berhenti di situ. Antum paham ucapan itu? Dan ada faedahnya bagi antum? Faedahnya antum tahu bahwa Zaid yang menulis pelajaran. Paham ini? Zaid yang menulis pelajaran. Jelas kan? Itu namanya berfaedah. Karena antum paham yang diucapkan oleh si pembicara. Itu contoh yang disebutkan di situ. Kemudian dengan peletakan orang Arab, lihat
catatan yang ke-8, walaupun contoh-contoh di buku banyak ya. Ada Muhammadun naimun, Aliun maridun, Muhammadun kalban. Itu contoh banyak. Semua contoh itu berfaedah. Semua contoh itu berfaedah. Lihat catatan ke-8. Dengan peletakan orang Arab, pembicaraan yang diucapkan oleh si pembicara dengan menggunakan bahasa Arab. Ini penjelasan pengertian kalam. Antum paham ini? Antum paham ini? Jadi ketika nanti antum ucapkan, ini adalah kalamullah. Ketika ada yang bilang, Al-Quran kalamullah. Antum sudah paham makna kalam. Kalam itu berarti ada lafadznya. Tersusun. Terus ada faedahnya. Terus bahasanya bahasa Arab. Langsung begitu. Ketika dibilang kalamullah. Lafadz berarti tersusun. Ada faedahnya. Terus bahasa Arab. Itu kalau disebut kalam. Jelas kan? Ini. Faedah pertama yang berlokasi. Berikutnya lagi lebih jauh lagi. Kita masuk lebih jauh. Wa aqsamuhu salasatun. Wa aqsamuhu salasatun. Dan pembagiannya ada 3. Maksudnya pembagian kalam. Ini kalam tersusun dari 3 sumber. Yang tadi, dia kan lafaz tersusun, berfaedah, kata bahasa Arab. Ini kata yang tersusun dari bahasa Arab ini ada komponennya. Paham kan? Ada hal-hal yang dia tersusun darinya. Dan dia itu berdasarkan penelitian hanya tersusun dari 3. Tidak ada keempat. Kalau ada yang keempat pasti orang akan temukan. Tapi ini cuma 3. Apa itu? Ismun, wa fi'lun, wa harfun, ja'a lima'na. Ucapan orang Arab itu hanya terdiri dari isim, fi'il, huruf yang punya makna. Ketika orang Arab berbicara, maka ucapannya itu tidak keluar dari isim, fi'il, huruf. Kita akan pahami sebentar apa itu isim, apa itu huruf, apa itu fi'il di catatan. Lihat terjemahannya. Dan pembagiannya ke bawah catatan 9. Yaitu jenis kata yang tersusun darinya kalam ada 3. Dan ini berdasarkan penelitian ulama bahasa. Jadi ini bukan sembarang dibagi begitu. Ini hasil dari penelitian yang panjang. Jadi ulama bahasa meneliti ucapan orang Arab seluruhnya. Ternyata didapatkan bahwa kalau mereka ngomong tidak keluar dari ini. Ini enaknya kita orang belakangan. Karena orang-orang sudah teliti, kita tinggal pelajari saja. Tidak perlu kita meneliti. Iya. Ada 3. Isim. Itu yang pertama. Isim. Apa itu isim? Di bawah. Lihat catatan nomor 10. Isim adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya. Dan tidak bergandengan dengan waktu. Ya bahasa kita ucapkan dengan kata benda. Kan ada di bahasa kita ada kata benda, kata kerja. Isim ini masuk di golongan kata benda. Isim ini masuk dalam golongan kata benda. Dia punya makna walaupun tidak seluruhnya benda. Ya kan? Tidak seluruhnya benda. Karena ini bermasalah. Karena bahasa kita itu benda itu ya bukan manusia. Benda bukan manusia tapi dalam bahasa Arab. Semuanya dikatakan benda. Semua dikatakan apa? Benda. Kalau bukan dia kata kerja. Semuanya. Mau yang berakal atau tidak berakal. Mau yang hewannya bisa berbicara atau tidak bisa berbicara. Paham kan? Karena manusia dan hewan dinamakan hewan. Hayawan. Cuman manusia hayawanun natik. Manusia hewan yang bisa berbicara.
Kalau binatang, al-an'am, bahimatul an'am, itu hewan juga. Tapi tidak bisa berbicara. Jadi ini maksudnya isim itu selain kata kerja. Selain kata kerja, itu disebut apa? Isim. Semua kata yang punya makna pada dirinya, pada kata itu sudah punya makna. Dan tidak bergandengan dengan waktu. Tidak ada waktu lampau, tidak ada waktu sekarang, tidak ada waktu akan datang. Maka dia adalah isim. Namanya isim. Misal contoh di buku, lihat. Contohnya Muhammad. Tapi jangan terbatas pada contoh ini ya. Ini sekedar contoh saja. Contoh di situ Muhammad. Ini dia punya makna pada dirinya. Itu seorang yang bernama Muhammad. Dan tidak ada waktunya. Tidak ada dibilang telah Muhammad, sedang Muhammad, akan Muhammad. Tidak ada. Berarti dia isim. Kitabun. Sebuah kitab. Buku. Berarti punya makna pada dirinya. Buku. Dan tidak ada waktunya. Tidak ada waktunya. Contoh ketiga, mirsam. Pensil. Ini punya makna berarti pada dirinya. Dan dia tidak digandingkan dengan waktu. Lawannya sebentar, dua saudaranya. Akan antum lebih pahami ini isim. Kalau antum paham sebentar fiil dan huruf. Fiil, lihat catatan ke-11. Fiil. Fiil adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya. Dan digandengkan dengan waktu. Ada waktunya. Sama dengan isim punya makna pada dirinya. Perbedaannya dia punya waktu. Sementara isim tidak punya waktu. Kita sebut dalam bahasa kita kata kerja. Kita sebut dalam bahasa kita ini adalah dengan kata kerja. Iya, fi'il. Fi'il. Lihat contohnya di buku, contoh kataba. Kataba. Dia laki-laki telah menulis. Telah. Kalau seandainya maknanya dia laki-laki menulis, itu isim. Kalau dia laki-laki. Paham ini? Seperti kalau saya bilang begini. Itu kan kataba. Nanti dalam bahasa Arab ada juga disebut katib. Katibun. Ini dia laki-laki seorang penulis. Ini bukan fi'il. Karena tidak ada waktunya. Tapi ini kataba artinya beda. Kataba beda. Kataba dia laki-laki telah menulis. Kapan ada kata telahnya? Itu berarti fi'il. Karena punya waktu. Waktu itu ada 3. Kalau dia diartikan telah, sedang, atau apa? Akan. Kapan ada ini 3 ini dalam terjemahan? Fi'il. Dia sedang, dia akan, dia telah. Fi'il itu. Dipahami ini kan? Kalau tidak ada ini, maka nanti itu adalah isim. Karena sama ini beda tipis, beda sedikit. Sama-sama kata menunjukkan atas makna pada dirinya. Cuman kalau isim tidak punya waktu, fi'il punya waktu. Fi'il punya waktu. Contoh yang kedua, yaktubu, sedang atau akan menulis. Uktub, tulislah. Otomatis. Kalau kata kerja perintah, pasti fi'il. Tulislah. Kalau perintah, pasti kata kerja. Paham ya? Tulislah. Ini yang kedua. Yang ketiga, dan ini yang terakhir. Untuk pertemuan kali ini, kita masuk pelan-pelan ya. Karena antum belum terbiasa dengan buku ini dari atas ke bawah. Yang ketiga, yang terakhir. Untuk pertemuan kita kali ini, baru nanti kita pekan depan lebih dalam lagi dan lebih banyak lagi. Insya Allah ada namanya huruf yang memiliki makna. Huruf yang memiliki arti. Lihat di bawah catatan nomor 12. Huruf adalah kata menunjukkan atas sebuah makna pada selainnya. Ini bedanya dia dengan fi'il dan isim. Lihat ya. Kita bandingkan 3.
Isim, fi'il, huruf. Saya bilang Zaid. Maknanya seorang bernama Zaid. Sempurna maknanya? Zaid ini, Zaid. Seorang bernama Zaid. Punya makna pada dirinya? Punya. Nah, saya bilang di bawahnya kataba. Telah menulis. Sempurna maknanya? Sempurna kan? Telah menulis. Ada makna pada dirinya? Ada. Saya bilang paling terakhir. Contoh huruf ini. Min. Dari. Kalau saya bilang Zaid. Seorang bernama Zaid. Saya bilang kataba. Telah menulis. Itu makna sempurna. Telah menulis. Iya. Apalagi ditambahkan ini kataba dia. Dia telah menulis. Sempurna? Ini Zaid. Seorang bernama Zaid. Sempurna? Sempurna. Bandingkan dengan min. Min artinya dari. Kalau antum bilang dari. Itu sempurna enggak? Orang masih bilang dari mana, dari apa, dari siapa. Paham ini? Dari. Berarti dia punya makna. Ada maknanya dari. Tapi belum sempurna. Bersambung dengan yang lain baru sempurna. Saya bilang min bait misalnya. Dari rumah. Min baitin. Dari rumah. Sempurna? Kapan antum pahami sempurna? Ketika ada ini bait. Selainnya. Paham ini? Contoh lain, contoh lain. Contoh lain lagi. Di. Fi. Fi. Di dalam. Terjemahannya. Di dalam. Tapi itu makna di dalam. Orang masih bertanya. Di dalam apa? Paham ini? Nanti bersambung dengan yang lain baru antum lebih paham. Ana bilang misalnya fi masjid. Ya. Fi masjid. Misalnya ana bilang fi masjid. Di dalam masjid. Antum langsung paham? Kapan antum pahami maknanya? Ketika ini ada kata lain setelahnya. Tanpa kata ini maka antum tidak pahami kata di dalam itu. Paham ini? Sama dengan seperti yang mereka katakan kata tanya apakah? Apakah? Ini kata tanya, ini huruf. Huruf istifham namanya. Huruf yang bermakna bertanya. Apakah? Apakah antum paham ini? Sekedar dia datang sendiri. Enggak. Nanti masuk kata lain baru bisa. Nah, misalnya Zaid, Ali, apakah Zaid, apakah Ali, Abakar, apakah Bakar, ini huruf. Ini huruf. Jadi isim kata punya makna pada dirinya. Fi'il kata punya makna pada dirinya. Bedanya isim sama fi'il, isim tidak punya waktu, fi'il punya waktu. Kalau huruf, kata yang punya makna tapi pada selainnya. Maksudnya pada selainnya itu bersambung dengan selainnya baru dia punya makna. Contoh di buku min, hal, lam. Itu contohnya. Nah, kita cukupkan dulu di situ. Insya Allah untuk pertemuan kita hari ini. Nanti insya Allah makin ke depan maka makin banyak yang kita ambil. Insya Allah ta'ala. Karena antum akan terbiasa nanti dengan apa yang ada di buku. Ada pertanyaan? Siapa tahu tadi ada yang masih belum jelas. Sudah jelas berarti? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.